Dewan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sidenreng Rempang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Nurjana Salma dari SDN 7 Batu. Dan saya Sukardi SPD dari SDN 7 Bila. Dan saya Maing SPD dari SDN 10 Bila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Maing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak ini hari? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Jadi pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nanti Bapak sebagai coach dan Mas Sukardi sebagai coach. Jadi yang akan saya observasi pada kesempatan kedua, apakah coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, apakah bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana reaksi coach daripada pertanyaan Bapak. Lanjut Pak ya, saya berikan Bapak pertanyaan yang pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini Pak? Dalam proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam proses coaching nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya Pak. Pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana yang sekiranya nanti Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Yang secara spesifik, ya ini masalah kesesuaian dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak pada proses coaching kali ini Pak? Indikator keberhasilannya menurut saya apabila coach saya nantinya ini sudah dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya ketika proses coaching ini sudah selesai. Jadi pada intinya coach dapat menemukan masalah sendiri begitu. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak ya. Demikian dulu Pak ya praobservasinya. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan Bapak Sukardi sebagai coachnya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama. Kita mulai Pak Sukardi ya. Iya Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Mungkin dari sudah lama menunggu ya Pak. Oh iya Pak, baru-baru saja juga ini Pak. Ini ada apa ya Pak? Kok saya lihat kelihatannya seperti bingung ya? Oh ya, jadi kelihatan ya Pak kalau saya agak kelihatan bingung begitu. Ya. Saya lihat seperti itu Pak Sukardi. Sepertinya ada kebingungannya. Ada apa ini Pak? Ya jadi sebenarnya Pak saya ini mau berbicara sama Bapak. Mungkin bisa sambil di coaching sebentar ya Pak ya. Iya. Karena ini berhubungan dengan persiapan saya memasuki materi pelajaran yang baru di kelas saya Pak. Iya.
Oh, jadi terkait dengan persiapannya Bapak dengan materi yang baru di kelasnya, ya. Ya. Baiklah Pak Sukardi, mudah-mudahan nanti pembicaraan kita bisa mencerahkan ya. Kemudian dari diskusi ini, apa yang Pak Sukardi ingin dapatkan? Jadi pada pembicaraan nantinya Pak, saya ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran yang menarik. Jadi Ya, untuk mengawali materi baru saya nantinya ya, yang saya ajarkan, karena saya ini ada merasa bosan mengawali materi baru dengan metode itu saja Pak. iya, Jadi iya, 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 sepertinya semua bingung mau melakukan apa lagi begitu Pak. iya, iya. Oh, jadi Bapak ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran yang menarik ya. Uh, untuk dalam hal ini mengawali materi baru yang Bapak akan laksanakan. Karena Bapak sudah merasa bosan dengan menggunakan metode yang itu saja dalam kelas. Benar begitu ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi Bapak bisa menceritakan lebih jauh lagi ide-ide yang bagaimana yang Bapak maksud ini? Jadi begini Pak, jadi saya ini kan sudah lama mengajar di kelas 5, Ya, sudah lumayan lama. Jadi karena materinya sama setiap tahun, jadi ya, saya seringkali menggunakan metode yang sama juga. ya, Tetapi pada akhirnya saya juga merasa jenuh ya Pak, karena metodenya itu ya setiap tahun dengan materi yang sama begitu. ya, 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 ya. Oh, jadi metode yang sama yang selama ini digunakan jadi ada seperti kebosannya. Jadi metode yang Bapak katakan itu metodenya yang itu saja kan ya? Ya Pak. Iya, Jadi iya, iya. ya, jadi itu Pak, biasanya kan materinya menggunakan metode ceramah, diskusi. Ya, Jadi saya membangunkan saja itu sudah ada rasa malas bagaimana dengan siswa saya ya Pak ya. Jadi setiap memasuki materi yang baru, saya jadi merasa bingung metode iya. apa yang bagus disajikan Hmm. kepada anak-anak saya supaya mereka merasa tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Iya, jadi anak-anak ini yang Bapak merasa jenuh, seperti apa Bapak membayangkan anak yang jenuh itu dan bosan itu dari mana Pak? Dari mana uh, Bapak lihat seperti itu? Oh iya Pak, jadi saya lihatnya dari kurang aktifnya mereka dalam menjawab dan bertanya saat Hmm, berdiskusi. iya, iya, iya. Sehingga kegiatan pembelajaran ini itu monoton dari saya saja sebagai guru begitu Pak. Iya, iya. Oh, jadi intinya Bapak sendiri merasakan bahwa seperti ada kejenuhan yang dialami oleh siswa begitu Pak ya. Jadi Iya, merasakan ada perbedaan, ada kejenuhan dalam diri siswa sehingga iya, iya, iya. Bisa lebih ceritakan lebih lanjut lagi yang lebih spesifik lagi atau yang oh iya, ya yang oh iya, Bapak rasakan begitu? iya Pak. Jadi seperti kemarin Pak waktu kegiatan diskusi di materi siklus sayur, banyak anak-anak yang bingung tentang konsepnya hingga Hmm, membuat mereka tidak bersemangat dalam belajar. Padahal iya, di sini iya. saya memberikan penjelasan, kita melakukan diskusi, tetapi ya masih saja ada yang jenuh, ada yang bosan, bahkan ada yang tertidur Pak begitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi indikatornya ada kebosanan, ada tidak fokus, ada yang tertidur ya. Kalau jenuh dan bosannya itu dilihat dari mana itu Pak ya? Jadi pertama Pak, saya melihat dari tidak adanya antusias dari anak-anak dalam Hmm, belajar. Jadi ada rasa bosannya, apalagi anak-anak itu kadang ada sih yang aktif cuma sebagian begitu Pak. iya, iya, iya. Heeh. Oh, jadi dalam hal ini Bapak berpikir bahwa
kegiatan itu akan membuat bosan ya dan Iya, Pak. tidak menyenangkan. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran Bapak begitu kan? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi tadi Bapak menyampaikan menggunakan metode yang sama di setiap materi, yang sama di setiap tahunnya. Nah, kenapa Bapak menggunakan metode yang sama untuk materi yang sama seperti itu? Kenapa? Apakah tidak ada yang lain begitu yang lebih efektif menurut Bapak? Ya, jadi karena selama ini Pak, saya anggap awalnya itu kan saat saya menggunakan metode yang sama itu awalnya masih seru-seru begitu. Iya, Nah, dan aktif dalam belajar, tapi lama-lama mereka ada rasa bosannya begitu Pak. Oh, jadi pada awalnya eh, metode yang Bapak terapkan itu seru ya Pak. Cuma lama kelamaan, iya, 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 iya. Ada kebosanan yang mereka alami ya. Jadi terkait dengan ini Pak Sukardi, metode apa yang bisa Bapak kira-kira lakukan sehingga metode lain yang maksud saya ya, yang Iya. bisa lakukan sehingga dikatakan berhasil dan apa indikator keberhasilannya? Jadi di sini Pak, saya pernah menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya. Jadi di mana anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajar mereka serta minatnya. Jadi saat itu pelajarannya menjadi seru karena semuanya terlihat aktif dan senang begitu Pak. Iya, jadi ada rencana Bapak untuk melaksanakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Karena di dalam ini seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ini berdasarkan gaya belajarnya, minat belajarnya siswa dan seru. Selanjutnya, kalau menurut Bapak metode pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dipakai nggak untuk mengawali materi yang baru nantinya? Kan seru begitu Pak ya? Oh iya Pak. Jadi saya akan coba lagi nanti metode pembelajaran berdiferensiasi ini supaya anak-anak belajar sesuai dengan gaya dan keinginan mereka, bukan karena keinginan saya sebagai Iya. guru begitu Pak. Iya, iya, iya. Selain rencana Bapak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ada kegiatan yang lain yang menurut Bapak bisa juga dipakai, misalnya karena atau efektif juga begitu seperti itu Pak? Jadi mungkin bisa Pak dilakukan itu belajar di luar kelas ya Pak ya, karena itu termasuk seru juga. Jadi anak-anak tidak bosan di dalam kelas mungkin Pak. Iya, 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 iya. Belajar di luar kelas juga ya, Ya. tidak melulu di dalam kelas ya begitu ya. Sejauh ini Bapak sudah dapat pencerahan seperti apa ini? Sejauh ini Pak saya sudah mendapatkan pencerahan dari pembicaraan tadi. Jadi artinya saya ini tidak perlu mengganti metode yang pernah saya lakukan seperti Ya, drama, diskusi, dan presentasi. Tetapi yang saya akan lakukan adalah menambah dan memvariasikan metode pembelajaran saya supaya ya, saya belajar anak-anak serta mengajar bukan hanya di dalam kelas tetapi di luar kelas juga. Itu mungkin yang membuat anak-anak bosan saya karena tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, jadi tidak iya, sesuai iya, dengan iya. minatnya sehingga ada yang tidak mau belajar, artinya lebih baik mereka tertidur begitu Pak. Ya. Kalau saya tangkap kondisi yang Pak Soekardi sampaikan ini mulai dari adanya tadi metode yang lain seperti berdiferensiasi atau mungkin juga dibawa di luar kelas ya. Kemudian tidak perlu mengganti metode-metode yang lalu, tinggal bagaimana diversikan saja. Boleh saya katakan bahwa ini adalah kondisi ideal Pak ya, kondisi idealnya, dan mungkin kalau kita kasih skala nilai mungkin bisa dikatakan bahwa
ini berada di level 10. Kalau sekarang Pak Sukardi ya, di kondisi saat ini di sekolah Bapak, berada di level mana itu kira-kira Pak ya? Jadi untuk saat ini Pak, karena melihat antusias atau semangat belajar anak-anak itu mungkin hanya 5 dari Iya, 20 siswa. Jadi saya iya. mungkin masih berada di level angka 5 karena melihatnya dari persentase anak yang aktif dalam pembelajaran begitu Pak. Iya. Jadi berada di level 5 dengan melihat kondisi sekarang bahwa uh, apa namanya keaktifan siswa masih apa namanya kurang aktif ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau rencananya Pak Sukardi ini ditingkatkan bisa ditingkatkan di level berapa Pak dengan sesuai dengan apa upaya kan ada upaya-upaya tadi disampaikan. Kira-kira sampai di level berapa Pak bisa apa namanya ditindaklanjuti ini Jadi berdasarkan tadi Pak, karena saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi iya. sekaligus belajar di ruang kelas atau di lingkungan sekolah. Dan di sini karena pembelajaran berdiferensiasi itu pastinya karena pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang menyenangkan, Iya. di mana anak-anak terakomodasi kepentingan atau ke apa minat belajarnya sehingga mungkin saya akan menargetkan begitu Pak. Iya, iya. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Ya. Mau menggunakan strategi yang berbeda di setiap pertemuan dan mengajak juga mereka belajar di luar kelas. Nah, kalau seperti ini, Bapak mulai dari mana ini dan kapan bisa dilakukan ini? Jadi rencananya Pak saya akan memulai dengan menggunakan strategi yang berbeda di setiap pertemuan saya. Jadi Ya, saya akan mencari praktik baik mengajar, baik di referensinya di YouTube ya. atau yang pernah dilakukan oleh rekan sejawat saya yang ada di sekolah Pak. Ya, 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 ya. Jadi ada rekan kerja, ada rekan sejawat yang bisa membantu Bapak begitu ya? Iya Pak, jadi kebetulan di sini ada seorang guru di kelas 6 namanya Ibu Wika, jadi Mhm. mungkin saya bisa meminta tolong atau berkolaborasi dengan beliau karena Ya, saya melihat beliau itu sering mengajak anak-anak belajar di luar kelas begitu Pak. iya, 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 iya. Jadi ada temannya yang boleh dikatakan sudah kompeten ya Iya Pak. dan sudah berhasil dalam praktek mengajar di luar kelas dan bisa menjadi apa namanya bisa menjadi rujukan Bapak ya. Ada lagi hal-hal yang Bapak bisa lakukan untuk mendapatkan ide baru atau ide yang lain? Jadi nanti saya akan berusaha cari referensi di Google Ya, terkait bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi yang baik. Jadi baik ah, dari diferensiasi kontennya, proses iya, dan produknya begitu Pak. iya, wah, Bapak nanti ini bisa jadi guru idola dong bagi siswanya. Ya Pak, demi mereka agar tetap semangat dalam belajarnya begitu Pak. Luar biasa. Ya. Oke, Pak. Jadi Bapak tadi akan memulainya minggu ini, Pak ya? Siap Pak, jadi pembelajarannya akan siap saya terapkan pada minggu ini untuk siswa saya Pak. Ya, jadi setelah Bapak menerapkannya, saya ingin ngobrol lagi ya. Saya ingin ngobrol lagi dengan Bapak, mendiskusikan apa perubahan yang telah dialami di sekolah terkait dengan metode-metode baru, pembelajaran baru yang akan Bapak terapkan nantinya. Oh iya Pak, jadi mungkin kita bisa janjian lagi Pak, supaya berikutnya kita bisa mengobrol santai seperti ini ya Pak ya. Oke Pak, siap Pak Skardi. Jadi Ya, makasih banyak Pak sudah di coaching hari ini Pak. iya, sama-sama Pak. Sebelum kita akhiri Pak Skardi ya,
saya ada pertanyaan umpan balik ya untuk Pak Sukardi. Apa yang Pak Sukardi rasakan pada saat di coaching tadi? Jadi alhamdulillah Pak, pada saat di coaching tadi saya merasa senang sekali karena di sini saya banyak mendapatkan pengalaman dalam hal coaching dan Ya, mendapatkan respon yang baik meskipun pada awalnya saya agak merasa canggung ya, karena merupakan hal baru bagi diri saya dalam pelaksanaan coaching tapi saya sangat bersyukur sekali karena dengan di coaching saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Pak. Dan oke Pak. saya Ya, sangat mendapatkan pencerahan serta menemukan solusi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. oh sama-sama Pak, luar biasa ya. Iya Pak. Oke, next untuk sesi coaching hari ini kita selesai Pak Sukardi ya. Iya Pak. Terima kasih. Ya, oke silakan Hujan. Mic. Tidak terdengar Bu Hujan? Iya sorry maaf tadi tadi Pak Maing sudah melakukan coaching dengan Pak Sukardi. Ya, betul Bu. Jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak ya kepada Bapak. Iya, Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi ketika melakukan coaching? Menurut penilaian saya terkait dengan proses coaching tadi, saya kira sudah cukup lumayan, namun tentu masih sangat jauh dari kesempurnaan karena dengan alasan bahwa mungkin alur-alurnya tadi saya sudah laksanakan semua, mulai dari bagaimana rumus masalahnya, bagaimana identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya, Bu. Ya, begitu Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, silakan, Bu. Ya. Sebagaimana yang saya amati tadi, Pak, berhubung dengan kompetensi tadi yang pada saat Bapak ingin kembangkan adalah alur tirta, serta kompetensi yang kedua yaitu menanyakan apakah pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau saya lihat di sini tadi Pak, proses coaching yang Bapak lakukan tadi, alhamdulillah kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana pada tahap tujuan Bapak digambarkan dengan Bapak memberikan pertanyaan kepada coach sehingga si coach ini mengemukakan tujuan dari proses coachingnya. Kemudian yang kedua identifikasi di sini tergambar ketika Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika dalam menggali permasalahan-permasalahan dari si coach Bapak. Kemudian pada tahap rencana aksi tergambar juga di situ ketika Bapak menanyakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh si coach selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang tanggung jawab, di situ juga sudah tergambar Pak ketika Bapak memberikan pertanyaan, menanyakan komitmen dari si coach Bapak, menanyakan rencana, support dari siapa dan bagaimana rencana itu dilaksanakan. Kemudian lanjut tadi tentang pertanyaan yang berbobot, kalau saya menilai sudah tercover Pak, artinya Bapak sudah memberikan betul-betul pertanyaan yang berbobot kepada si coach Bapak sehingga dengan sendirinya si coach bisa menemukan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Ya. Begitu Pak. Kemudian Pak lanjut ya pertanyaan yang ketiga. Siap Bu, siap.
Ya, kompetensi apa lagi Bapak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Pak? Berdasarkan hasil coaching tadi, karena sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa terkait dengan alur, ya sudah disampaikan tadi bahwa sudah lumayan, sudah sesuai, pertanyaan berbobot juga sudah kena. Jadi mungkin yang kompetensi yang ingin saya sampaikan, yang saya kembangkan selanjutnya ini adalah mungkin presensi Bu ya, bagaimana kehadiran penuh saya pada saat pelaksanaan coaching dan bagaimana juga saya menjadi pendengar yang aktif buat coach saya. Ya, mungkin itu Bu. Iya, iya. Oh iya Pak, semoga ke depannya Pak ya ketika kita melakukan coaching lagi yang ingin dikembangkan itu lebih berkembang lagi Pak pada proses coaching selanjutnya. Amin, Demikian amin ya. observasi kali ini Pak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Stop dulu.